Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada kali ini kita akan sharing atau saya akan sharing atau berbagi konten terkait dengan bagaimana pengkabelan Smart Relay Zelio itu sendiri yang sudah sebelumnya diprogram. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu alat dan bahan yang kita gunakan, yaitu di sini saya menggunakan Smart Relay trainer Smart Relay Zelio dengan tipe SA3B101BD. Nah, ini adalah Smart Relay-nya. Kemudian di sini ada beberapa input atau output yang bisa digunakan. Untuk di sini adalah voltmeter dan ampermeter. Di sini untuk tombol on off-nya. Kemudian di sini ada tombol power. Nah, ini sudah aktif ketika sumber tegangan masuk. Nah, kemudian juga di sini ada sumber tegangan yang sudah disiapkan untuk keperluan input dan juga output. Nah, untuk peralatan input yang ada di sini yang bisa digunakan adalah tombol atau push button ada 4, kemudian ada toggle switch. Di sini ada 4 juga. Kemudian juga ada peralatan output. Di sini ada lampu yang jumlahnya ada 8. Kemudian masing-masing ini ada kom yang digunakan nanti untuk disambungkan ke sumber tegangan sesuai yang dibutuhkan. Nah, kemudian di sini ada peralatan input yang bisa kita gunakan sesuai yang spesifikasi pada SR3B101BD ini adalah ada 2 input digital dan 4 input yang bisa dikombinasikan, artinya bisa digunakan untuk digital maupun analog. Jadi totalnya untuk input ada 6. Kemudian di sini ada output di sini adalah output daripada Smart Relay ini sendiri, ada 4 yang bisa digunakan. Itu untuk awal. Kemudian untuk berikutnya kita akan simulasikan untuk rangkaian kendali forward reverse sederhana menggunakan trainer ini, tidak sampai pada motor listrik 3 fase tapi hanya pengoperasian input outputnya saja. Baik, sebelum kita mulai pastikan K3 kita lengkap ya semuanya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita memasang input dan output, terutama sumber tegangan pada input atau output itu sendiri. Nah, pertama kita akan memasang pada sumber tegangan atau kita pasang pada sisi input terlebih dahulu. Di sini nanti untuk input yang akan digunakan adalah berjumlah sekitar 5. Nah, 5 diantaranya adalah ada kontaktor, ada kontak bantu encenyator atau thermal overload relay, kemudian ada emergency stop, kemudian ada tombol off 1, kemudian ada tombol on 2, di mana yang satu untuk kendali forward atau putar kanan dan satu untuk kendali reverse atau putar kiri. Sedangkan untuk output yang akan terpasang nanti ada 3 yang akan dirupakan dalam lampu, nanti 3 buah lampu, yaitu Q1 menandakan bahwa K1 atau kontaktor 1 aktif, motor berputar ke kanan. Kemudian ada Q2 yang menandakan bahwa nanti K2 aktif atau motor 2 bekerja, dan juga ada Q3 sebagai indikator gangguan beban lebih ataupun hubung singkat. Baik, langsung saja untuk kita sambungkan untuk wiringnya. Yang pertama kita pasang pada sisi input terlebih dahulu. Untuk sumber tegangan input maupun output yang digunakan pada seri SR3B101BD ini adalah 24 volt DC. Baik, berikutnya kita pasang untuk sisi input terlebih dahulu. Di sini yang saya gunakan adalah sumber 24 volt DC. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan 10 volt, tapi karena spesifikasi dari Smart Relay ini input dan output yang juga kita gunakan adalah 24 volt, maka saya ambil yang atas. Nah, saya hubungkan sumber positifnya plus ke COM input di sini. Nah, sebagai informasi bahwa untuk input nanti
karena kita tidak menggunakan Tor emergency switch, maka Tor dan emergency switch nanti saya ganti sebagai 2 toggle switch yang ada di sini. Sedangkan untuk tombol off, on dan 2 tombol on nanti akan saya gunakan push button yang ada di sini. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang ini saya balik dulu kabelnya untuk memudahkan. Untuk yang plus saya hubungkan di sini, kemudian yang min ini saya gunakan untuk ke output. Contoh di sini, karena yang membutuhkan negatif atau min adalah output. Untuk sisi input hanya membutuhkan pengaturan atau kendali pada sumber positifnya saja. Kemudian berikutnya, karena kita menggunakan 5 output, nah sesuai dengan yang sudah terprogram bahwa I1 adalah Tor, I2 adalah emergency switch, IB adalah tombol off, IC adalah tombol on 1 forward, kemudian ID adalah tombol off reverse, tombol on reverse maksud saya. Nah, langsung saja I1 sesuai yang saya bilang tadi bahwa di sini saya menggunakan toggle switch sebagai pengganti dari kontak injektor, kemudian I2 ini sebagai pengganti emergency switch, maka di sini saya gunakan toggle juga. Dan untuk yang lain, untuk tombol off di sini nanti saya gunakan tetap push button. Kemudian tombol on 1 ini juga push button, dan juga tombol on 2 ini saya menggunakan push button lagi. Jadi ada 3 push button dan 2 toggle switch, dimana ini sebagai untuk pengaman daripada beban lebih atau kontak IC pada Tor, sedangkan ini adalah pada emergency switch, pengganti emergency switch. Baik, untuk input sementara sudah terpasang seperti ini. Kemudian kita lanjutkan pada sisi output. Sisi output di sini tadi kita ini akan menggunakan 3 output seperti yang saya bilang, bahwa untuk Q1 adalah nanti mengendalikan K1 yang akan diindikatori oleh lampu Q1 ini, kemudian Q2 sebagai penanda K2 aktif ditandai dengan menyalanya lampu Q2, sedangkan Q3 sebagai penanda gangguan ditandai dengan lampu Q3. Nah, sebelumnya kita masukkan sumber tegangan dulu pada output smart relay ini, masuk pada Q1. Kemudian kita jumper sumber positifnya di sini. Karena kita menggunakan 3 output, maka kita jumper pada 3 kontak output dari smart relay itu sendiri. Dan satu lagi pada Q3. Selanjutnya dari output masing-masing ini menuju ke lampu. Dari Q1 menuju Q1 lampu, kemudian Q2 menuju ke Q2 lampu, Q3 menuju ke Q3 lampu. Baik, seperti ini. Cukup banyak ya untuk pengkabelannya. Nah, kemudian untuk berikutnya kita lakukan uji coba langsung ya. Di sini untuk diagram laddernya sudah tertransfer pada smart relay ini, jadi kita tinggal menguji coba saja. Sifatnya untuk sumber tegangan ini sudah terhubung ke stop kontak, kemudian sekarang kita on kan. Nah,
Ketika sudah kita on seperti ini, maka akan tertera tulisan bahwa si smart relay ini sudah siap atau sudah di run. Nah, berikutnya kita tinggal mengonkan saja untuk sumber-sumbernya. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan ampermeter dan voltmeter, bisa nanti kita gunakan di sini. Nah, kita on-kan dulu untuk sumber tegangan DC-nya. Kalau mau menggunakan sumber tegangan nanti bisa menggunakan di sini dengan wiring ini untuk pengukuran tegangan dan juga arus. Nah, kemudian langsung saja untuk prinsip kerja rangkaiannya, mulai dari input ya, tor ini sebagai pengaman arus lebih atau beban lebih ketika terjadi gangguan. Kemudian ini emergency switch, ketika emergency switch ditekan berarti ada gangguan yang terlihat, kemudian akan memutus rangkaian. Sedangkan ini tombol off untuk mematikan rangkaian, untuk pergantian dari putar kiri ke kanan. Ini untuk tombol on 1 maksud saya, untuk menyalakan motor putar kanan atau mengaktifkan K1. Sedangkan ini adalah yang tersambung dengan atau sebagai yang bertugas memerintahkan on pada tombol on 2 atau untuk putar kiri atau putaran ke arah yang sebaliknya. Langsung saja kita coba untuk mengonkan rangkaian. Pertama saya akan mengonkan rangkaian untuk putar kanan atau forward. Di sini saya akan menekan saklar atau tombol on 1. Nah, yang terjadi adalah lampu indikator K1 aktif. Kemudian ketika K1 aktif, misalkan saya ingin mengaktifkan K2, apakah bisa? Kita simulasikan. Nah, K2 tidak bisa dioperasikan karena prinsipnya adalah ketika perpindahan putaran harus off salah satu pada kontaktornya. Nah, maka dari itu saya off-kan dulu. Nah, ketika saya off-kan, kemudian sekarang saya operasikan pada K2 atau saya on-kan K2. Yang terjadi maka lampu pada K2 aktif atau on. Nah, kemudian kita coba sebaliknya, apakah ketika K2 on K1 bisa di-on-kan? Nah, ini saya tekan tidak bisa di-on-kan. Maka sudah berlaku prinsip saling mengunci atau interlocking pada masing-masing rangkaian. Jadi ketika salah satu bekerja maka yang lain tidak bisa dioperasikan. Nah, untuk mematikan rangkaian ini jelas kita menggunakan tombol off. Nah, kemudian sekarang kita coba ketika terjadi gangguan. Misalkan ini saya mengonkan pada sisi K1. Ketika K1 on di sini misalkan ada gangguan arus lebih, maka di sini I1 saya aktifkan sebagai penanda gangguan beban lebih. Apa yang terjadi? Maka lampu indikator akan mati. Maka lampu indikator pada kontaktor yang pada saat itu aktif akan mati. Kemudian ini posisi bisa dikembalikan seperti semula. Sudah gangguan, kalau posisi seperti ini gangguan sudah teratasi. Kemudian kita coba on kan lagi apakah bisa. Nah, ternyata bisa. Kemudian sekarang kita coba untuk gangguan keadaan darurat. Ini pada kita di sini dinotasikan dengan I2. Kita coba ketika keadaan darurat diaktifkan, maka output pada saat itu akan mati karena terjadi gangguan. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula, gangguan sudah teratasi. Kita coba lagi untuk mengonkan salah satu posisi kontaktor, misalkan K1. Nah, K1 sudah bisa digunakan tuh. Kemudian kita off-kan, kita coba kedua, K2 juga bisa dioperasikan. Nah, mungkin itu sedikit tutorial yang bisa saya bagikan terkait dengan pengoperasian smart relay PLC, mulai dari tadi posisi on pada salah satu kontaktor ataupun yang sebaliknya, kemudian bagaimana perpindahan dari forward ke reverse tadi tidak boleh bersamaan, jadi harus di off kan terlebih dahulu. Kemudian tadi ketika gangguan
beban lebih dan beban lebih maupun keadaan darurat sudah bisa digunakan, atau rangkaian yang sudah dibuat sudah sesuai dengan prinsip kerja yang diinginkan. Nah, maka dari itu semoga ini menjadi bisa sedikit menjadi ilmu yang bisa saya bagikan untuk semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa dikembangkan lagi menjadi versi-versi wiring yang lebih kompleks lagi sesuai dengan input-output yang digunakan. Mungkin dari saya cukup sekian pada kegiatan pengoperasian programmable logic control khususnya pada jenis Smart Relay Zelio kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.